Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara menambahkan dari keanggotaan baik untuk siswa, guru, dan staf. Baik, kita mulai untuk yang di siswa. Nah, di sini ada cara untuk bisa ditambahkan secara satu persatu. Ya, di sini bisa diklikkan nanti satu persatu atau langsung bisa diimporkan. Nah, ini lebih masif untuk massal dan lebih mudah. Jadi tidak perlu memasukkan atau menginput data siswa itu satu persatu. Baik, saya mulai dari yang ditambahkan menu ditambah siswa secara manual atau satu persatu. Nah, di sini adalah foto siswa, bisa ditambahkan nanti di sini maksimal ukurannya adalah 512 KB dengan tipe file JPEG, JPG, JPEG ataupun PNG. Nanti Bapak Ibu bisa memilihkan foto-fotonya, putra-putrinya ada di sini. Kemudian untuk instansi tinggal dipilih instansinya apa. Kalau misalkan dalam satu yayasan itu ada 2 atau 3, bisa dipilih salah satu. Jika instansinya hanya cukup satu, ya berarti pilihannya tidak ada lain, yaitu cuma satu. NISN diisikan, ini opsional. Kemudian asal sekolah opsional. NIK ini wajib. Nomor induk KTP wajib untuk diisikan. Nama lengkap, tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, kemudian tahun ajaran. Ya, tahun ajaran ini tidak akan bisa dipilih kalau belum memilih untuk instansinya. Saya contohkan di sini. Nah, maka ajarannya akan tampak karena sudah dibuat di sisi menu pengaturan. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Terus kemudian nama, tempat, dan lain sebagainya beserta dengan kelasnya, tahun ajaran, tahun sekarang, misal untuk tingkatnya tingkat misalkan tingkat 2 gitu kan, kelasnya A, jurusannya umum. Terus kartu ini tidak perlu diisikan, kami nanti akan memberikan kartunya sesuai database yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Maka setiap siswa atau setiap santri akan mempunyai nomor kartu. Nah, kemudian untuk jenis kelamin, email tidak perlu diisikan juga tidak apa-apa karena ini opsional. Nomor handphone ini bisa diisikan, nomor handphone siswa atau nomor handphone orang tua, tidak ada masalah. Kemudian nomor induk. Nah, nomor induk siswa ini nanti bisa diisikan karena yang bertanda bintang merah ini adalah harus diisi atau wajib ya. Nama ayah, nama ibu, kemudian pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu ini opsional, bisa diisi ataupun tidak. Lebih bagusnya memang harus diisikan. Kemudian nanti langsung bisa disimpan Bapak Ibu di menu tombol yang ada di sini, gitu ya. Saya contohkan di sini NISN, saya ketikkan di sini, misal namanya saya namakan misalkan Hazel, itu tanggal lahir misalkan Semarang, tanggal lahirnya misalkan saya ketikkan 1997 gitu ya, nggak apa-apa. Tanggal laki-laki, alamatnya sebenarnya Semarang, emailnya bisa dikosongin, nomor handphone bisa diisi, nomor handphone orang tua, nomor induk sesuaikan dengan nomor induk siswa, asal sekolah bisa dikosongin. Terus kemudian NIK ini harus 16 digit ya Bapak Ibu. Tahun ajaran dia sekarang di kelas 2 dan ditempatkan di kelas A dan jurusannya umum karena ini MI ya. Kemudian nama ayah misalkan ayahnya adalah Ihsan, ibunya adalah nomor handphonenya, pekerjaan ayah misalkan wira swasta, nomor handphone bisa diisikan sama tadi untuk sebagai database catatan ya. Di sini adalah Rina. Ini misal seperti itu. Kemudian untuk
foto. Nah, foto ini bisa bisa ditambahkan, misalkan saya pilih foto yang mana ya. Nah, contoh lah ya. Saya kasih yang lain aja. Nah, ini foto siswa sebagai contoh aja. Kemudian saya simpan di sini. Nah, di sini siswa berhasil ditambahkan. Nah, kemudian bagaimana cara mengimpor data siswa yang sudah ada? Nah, pertanyaan seperti itu, biar tidak repot ya. Nah, ini kalau kita mau impor, perlu menjadi catatan adalah Bapak Ibu harus memilih, karena impornya nantinya turunannya itu sampai per kelas, biar mudah, jadi tidak diimpor secara langsung ya. Kita pilih instansinya misalkan MI, terus kemudian tahun ajarannya tahun 2022, tingkatnya adalah kelas 2 misalkan, terus kemudian dipilih nah per kelasnya gitu kan. Per kelasnya kan sudah ada database-nya tuh Bapak Ibu. Nah, kelas A jurusannya misalkan umum gitu kan. Nah, datanya nanti templatenya bisa di download dulu sebagai contohnya. Kita isikan di sini contoh. Nah, di sini yang merah-merah ini berarti wajib untuk diisi. Nah, ini nama, ini opsional, tidak diisi, tidak ada apa-apa, tidak masalah. Yang merah aja Bapak Ibu yang harus diisikan. Untuk wajib ini ini tidak perlu diisikan juga, tidak apa-apa. Terus kemudian yang ini yang jelas yang merah ya. Yang merah, terus yang kuning-kuning ini opsional. Opsional di sini. Kemudian siswa ini pun juga opsional. Nah, kalau nantinya Bapak Ibu ingin memasukkan untuk siswa aja, berarti sampai di arah sini. Nah, sampai N di sini. Ini adalah untuk template guru. Nah, ini pun juga opsional, karena nanti templatenya bisa menjadi satu antara siswa dengan guru. Templatenya sama, cuma nanti di menu yang ada di sini yang berbeda. Templatenya semuanya kami gunakan sama, hanya yang membedakan adalah impornya ini untuk siswa, impornya untuk staff, atau impornya untuk guru. Ini salah satu contoh. Nanti setelah Bapak Ibu isikan semuanya baru disimpan. Atau jika lebih mudahnya lagi, kami bisa diberikan database mentahnya aja, biarkan kami yang melakukan impor pada saat di awal. Baik, ini adalah untuk cara bagaimana menambahkan siswa baik secara manual satu persatu ataupun secara massal. Baik, kemudian saya lanjut untuk guru. Itu pun juga tidak terlalu beda jauh dengan siswa tadi. Nah, di sini nah sama semuanya, tinggal dipilih instansinya dan lain sebagainya. Hanya ada beberapa penambahan kolom, yaitu tanggal mulai tugas. Nah, ini kan perlu golongan dan pangkat, jabatannya apa, gurunya dia sebagai tetap atau honorer. Ini nanti untuk jenis guru bisa dibuatkan di pengaturan di sini. Nah, jenis guru nanti bisa dibuatkan di sini. Nomor kartu pun juga nanti kita bisa buatkan juga di sini. Terus kemudian dan lain sebagainya. Untuk email kalau bisa email yang valid yang dipergunakan oleh gurunya masing-masing ya. Sama dengan cara yang ada di siswa tadi. Kemudian untuk impornya guru secara masif itu pun juga sama persis seperti yang ada di siswa. Hanya peruntukannya adalah untuk menunya adalah impor guru. Tinggal dipilih instansinya, terus kemudian jenis gurunya tetap atau honorer. Nah, coba kita lihat untuk templatenya pun juga sama. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah templatenya untuk guru. Ini pun juga sama, karena yang dibutuhkan adalah yang wajib diisi aja. Itu. Terus kemudian untuk yang guru, nah di sini untuk siswa atau guru ini bisa ditambahkan yang mulai tugas, mulai tanggal berapa, pangkat dan golongan dan jabatannya. Begitu, karena yang kami perlukan adalah yang wajib diisi saja di sini. Simple sebenarnya. Baik.
Kita lanjut untuk yang penambahan untuk staff, itu pun juga tidak berbeda jauh dengan siswa guru. Kemudian kita pakai yang staff di sini. Nah, sama juga di sini, Bapak Ibu. Nah, ini pun juga sama, instansinya, mulai tugas, pangkat, golongan, jabatan, jenis staff. Nah, ini staffnya dia sebagai keuangan atau tata usaha, nanti bisa dibuatkan di sini, di kepegawaian. Nah, di sini di jenis staff itu, kemudian nomor kartu dan lain sebagainya bisa diisikan. Yang jelas adalah kami membutuhkan yang ada tanda ini ya, tanda bintang merah ini wajib diisi, yang lain pun dikosongin, tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu, begitu cara menggunakan menambahkan untuk siswa, guru, dan staf. Baik, kita contohkan, misalkan kita akan mengedit ya, misalkan namanya ini. Nah, di sini bisa dihapus untuk file nama ini, nama anak, kemudian data orang tua, ini nanti bisa diisikan, opsional juga, kesehatan, kartu. Nah, kartu ini nantinya akan kami berikan khusus untuk siswa yang bisa dipergunakan untuk bertransaksi dan untuk absensi. Nah, nomor kartu pun juga akan tampak di sini nantinya secara fisik ya. Untuk QR-nya pun juga bisa digunakan untuk jajan atau untuk absensi di setiap mata pelajaran masing-masing. Nah, tagihan, nah nanti pun juga akan tampak juga di sini, dan kita akan bahas di video tutorial selanjutnya untuk membahas khusus di tagihan, dokumen, terus kemudian raport. Nah, raport pun juga bisa diuploadkan di sini. Kita nanti akan bahas di video tutorial selanjutnya. Baik Bapak Ibu, sekian untuk tutorial video kali ini. Kita bahas yang penambahan anggota. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.